Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mau bersedia datang ke channel saya. Di sini kita akan membahas video tutorial tentang Microsoft Access yang mana sebelumnya kita udah pernah membahas beberapa rumus tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Jadi di sini kita kembali lagi membahas video selanjutnya, itu tentang pembahasan Microsoft Excel juga dengan rumus selanjutnya. Jadi kita langsung saja ke pokok permasalahan. Yang kita bahas pertama yaitu kita akan membahas tentang rumus Excel logika, yaitu NOT. Oke, kita langsung aja ke logika NOT. Jadi logika NOT ini merupakan suatu logika apabila suatu nilai eksekusi yang kita ujikan itu bernilai true, maka akan dibalikkan menjadi false. Begitu juga sebaliknya, apabila hasil logika tesnya itu bernilai false, maka akan dibalikkan menjadi nilai true. Oke, jadi kebalikan NOT itu adalah kebalikan ya, notasi kebalikan dari nilai yang true menjadi false dan false menjadi true. Ini saya contohkan nih. Oke, kita contohkan satu, misal di sini saya buat sebuah nilai true dan satu lagi false. Jadi kita akan membuat nilai yang dengan menggunakan rumus NOT dengan cara pertama diawali sama dengan, lalu ketik NOT, lalu kita arahkan ke sel yang akan jadi bahan perbandingan kita, yaitu di F5, lalu tutup kurung dan kita enter. Di sini dia akan menghasilkan nilai logika false karena data sebelumnya itu bernilai true, maka akan dinotkan menjadi false, yaitu kebalikannya. Begitu juga untuk di false ya, di false kita coba juga buat di NOT. Oke, kita arahkan di nilai perbandingnya atau di sel perbanding itu, lalu kita tutup kurungan, maka dia akan bernilai true karena kebalikan dari data sebelumnya itu bernilai false, maka dia akan dibalikkan menjadi nilai true. Oke, saya harap teman-teman mungkin udah paham dasar dari maksud istilah pengertian rumus NOT, yaitu sebuah nilai yang membandingkan sebuah kebalikan dari nilai tersebut. Jadi kita langsung contoh ke tabel sederhana. Di sini saya siapkan tabel sederhana yang terdiri dari nilai, not, if, dan not. Jadi di tabel nilai ada beberapa angka dan di sini ada dua tabel yang kosong. Di sini nanti kita yang di not dulu, yang di not ini kita akan isi nanti datanya itu akan bernilai true atau false nanti berdasarkan nilai logika yang telah kita tentukan. Jadi kita akan coba pertama, kita akan buat sebuah nilai logika, yaitu kita awali sama dengan, lalu ketik NOT dan kita arahkan ke nilai sel pembanding yang akan kita bandingkan nilai angkanya, yaitu ada di B4. Kita akan membandingkan nilai logikanya itu, angkanya itu lebih besar dari 70. Oke, kita tutup kurung. Jadi sebelum kita enter kita baca dulu. Jadi begini, di sini B4 ini anggap saja kita asumsikan itu 40 ya. Jadi kan di sini tadi kan sebelumnya 40. Jadi kayak kita buat di sini anggaplah kita asumsikan 40. Jadi kalau kita baca 40 lebih kecil dari 70, itu kalau secara logika benar. Secara logikanya benar. Namun di sini kita ada not, ada rumus not. Kita menggunakan rumus not. Jadi kebalikan dari yang true tadi akan menghasilkan false. Jadi apabila kita enter dia akan menghasilkan false karena kebalikan dari yang benar tadi ya. Nah, yang ini juga sama, kita coba sekali lagi rumusnya, yaitu sama juga, sama dengan not. Kita buka kurung, kita arahkan ke sel pembandingnya, itu ada di B5. Lalu kita bandingkan lagi, itu nilainya lebih kecil dari 70. Kita buka kurung. Oke, jadi kita baca lagi. B5 ini kita asumsikan di sini sebelumnya 90 tadi ya. Jadi kita asumsikan 90. Jadi kalau membacanya 90 lebih kecil dari 70. Kalau secara logika nggak benar, salah atau false ya. Tapi di sini karena kita ada not, jadi kebalikan false itu true. Jadi dia nanti akan menampilkan hasil eksekusinya itu true. Oke, paham ya? Kita langsung enter. Nah, inilah hasil dari penggunaan rumus not, yaitu kebalikannya. Yang untuk nilai ke bawah sebenarnya sama pengerjaannya, tapi kalau kita nggak mau repot, kita bisa mengcopy saja. Lalu kita blok ke bawah dan kita pastekan. Oke, sekarang kita udah dapat nilai true dan nilai false.
Untuk yang tahap selanjutnya, di sini kita akan menggunakan kombinasi if dan not. Kita akan menggabungkan dua kombinasi ini untuk mendapatkan suatu nilai logika yang telah kita tentukan. Di sini, kalau yang di sini sebelumnya dia akan menampilkan hasil secara otomatis false atau true, ya. Tapi di sini kita akan membuat sebuah nilai logika dengan menampilkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Di sini saya contohkan, saya akan menampilkan hasilnya itu lulus atau tidak lulus. Jadi apabila dia bernilai true, maka dia akan menghasilkan kata lulus. Dan apabila dia menghasilkan logika false, maka dia akan menampilkan kata tidak lulus, ya. Oke, kita coba. Caranya pertama kita coba tuh sama dengan, lalu kita ketik if dulu, jika, jadi kita buatnya if dulu, lalu kita tambahkan lagi logikanya itu rumusan not, lalu kita selesaikan dulu yang di notnya dulu, kita buat lagi logikanya dulu. Jadi kita buat di sini bahan perbandingan nilainya itu ada di B4, ya, di sini B4. Lalu kita buat lagi perbandingan itu, kita buatnya lebih kecil dari 70, lalu kita tutup kurung dulu. Jadi sampai sini, batas ini dulu. Jadi di sini kalau kita baca, jika buka kurung not atau if buka kurung not buka kurung B4 lebih kecil dari 70, akan bernilai true atau false. Nah, jadi kalau kita baca di sini 40 berarti 40 lebih kecil dari 70 itu bernilai secara logikanya benar. Tapi karena ada not, maka dia akan menghasilkan false. Nah, jadi supaya dia false, kita buat ketentuan. Apabila dia false atau salah, dia akan menampilkan kata tidak lulus. Dan apabila dia bernilai true atau benar, dia akan menampilkan kata lulus. Oke, kita buat di sini. Jadi kelanjutannya, maka kita buat tampilnya apabila dia bernilai true, dia akan menampilkan kalimat kata lulus. Dan koma, maka lagi selain dari itu, apabila dia menampilkan false, dia akan menampilkan kata tidak lulus. Oke, kutip dua lagi, lalu kita tutup kurung. Jadi sini sudah paham, ya. Jadi kalau di sini kan hasil logika di sini kan seharusnya dia akan menampilkan false, ya, false. Jadi kalau ketika dia false, berarti dia akan menampilkan di sini tidak lulus, karena kan di sini kan khusus untuk yang nilainya true. Tapi kalau untuk nilainya false, dia akan menampilkan ini. Oke, karena dia hasil nilainya false, maka dia akan menampilkan kata tidak lulus. Oke, kita enter. Nah, dia akan menampilkan kata tidak lulus dari hasil logika yang telah kita buat tadi. Kita contoh sekali lagi. Di sini kita buat sama seperti tadi. Caranya sama, diawali dengan sama dengan, lalu ketik if dan ketik lagi buka kurung dan not. Oke, buka kurung lagi. Kita arahkan lagi ke sel pembanding kita, yaitu di B5. Kita buat lagi perbandingan itu, yaitu lebih kecil. B5 lebih kecil dari 70 sama sebelumnya. Lalu kita tutup kurung lagi. Nah, ini pembacaannya juga sama seperti tadi. P5 ini 90 kita asumsikan. Jadi kalau 90 lebih kecil dari 70 itu salah. Jadi karena dia not, maka dia akan menghasilkan true, ya. Oke, jadi kalau seandainya dia true, maka dia akan menampilkan kata lulus. Gini, lulus, ya. Oke, paham, ya. Nah, jadi apabila dia bernilai logika false, dia akan menampilkan kata tidak lulus. Oke, tidak lulus. Nah, jadi tutup kurung, ya. Jadi batas ini sudah paham, ya. Jadi kan kalau di sini apabila dia bernilai true, maka dia akan menampilkan ini lulus. Tapi kalau dia bernilai false, maka dia akan menampilkan kata tidak lulus. Jadi dari hasil eksekusi kita dari hasil rumus ini, maka dia akan menampilkan kata lulus. Paham, ya? Oke, kalau paham kita langsung enter. Oke, terima. Jadi saya harap teman-teman mungkin udah mulai paham penggunaan kombinasi if dan not ini. Untuk yang sel di bawah ini, teman-teman bisa mengcopy saja, copy lalu di blok, maka dia akan otomatis terisi berdasarkan data masing-masing. Nah, di sini dia udah dapat tidak lulus. Lihat rumusnya juga sama, dia akan membandingkan nilai yang di B10, B9 dan B selanjutnya. Oke. Baik, itulah salah satu contoh sederhana tentang penggunaan rumus not. Saya harap teman-teman udah mulai paham tentang penggunaan rumus not. Baik, selanjutnya kita akan membahas ke rumus selanjutnya, yaitu rumus N. Nah, rumus N
S ini termasuk kategori logika juga. Jadi pengertian dari rumus N ini adalah tentang apabila nilai dari suatu tes logika yang kita bandingkan itu bernilai true semua, maka dia akan menghasilkan nilai logika true. Oke, paham ya? Jadi apabila selain dari itu, apabila salah satunya ada yang bernilai false, dia akan menampilkan nilai false. Jadi dia itu mau menampilkan nilai true itu apabila semuanya bernilai true atau benar. Kalau ada yang salah berarti dia nggak akan menampilkan true. Paham ya? Kita contoh ini, misalnya gini, saya buat nilai satu lagi true ya, saya tulis true. Ini juga sama. Oke, di sini ada 3 nilai logika, ada nilai true, 3 nilai true yang nanti akan kita eksekusi apakah dia ini bernilai true atau false. Kita buat sama dengan dulu. Kita ketik AND, lalu buka kurung dan kita blok seluruh sel yang akan kita jadi bandingkan. Ini sel yang kita pilih, seluruhnya itu ada di L6 sampai ke N6. Lalu tutup kurung dan kita enter. Di sini dia akan menampilkan logika true. Karena kenapa? Karena semua nilai yang kita bandingkan itu bernilai true. Oke, paham ya? Contoh selanjutnya kita buat nih, misalnya saya satu lagi saya contohkan. Di sini saya buat yang sama, cuman di sini saya rubah salah satunya ada yang bernilai false. Nah, di sini kita juga sama. Coba kita ketik hasilnya. Kita ketik dulu sama dengan AND, lalu buka kurung dan kita blok seperti yang sebelumnya tadi. Kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan logika false karena kenapa? Karena di sini ada yang bernilai false. Sedangkan di N tadi kan dia minta maunya harus bernilai true semua. Nah, baru dia bisa menampilkan nilai true. Tapi kalau seandainya ada salah satu yang bernilai false, maka dia akan menampilkan logika false. Begitu juga seterusnya. Oke, paham ya? Jadi semuanya harus true. Kalau semuanya true, maka dia akan menghasilkan logika true. Kalau semuanya false, maka dia tetap akan menghasilkan logika false. Maunya pokoknya true. Oke, itu. Nah, jadi untuk logika, untuk pengertian sederhananya tentang penggunaan N, mungkin teman-teman saya harap sudah mulai paham. Nah, jadi di sini kita coba menggunakan rumus tabel sederhana. Di sini saya siapin tabel sederhana tentang penghitungan nilai hasil ujian SKD yang baru dilakukan oleh teman-teman mungkin ya yang sudah pernah ngikut ujian CPNS tahun kemarin. Jadi kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan rumus N. Jadi kita akan memberikan sebuah keterangan di sini. Dia apabila semua passing grade yang dia ujikan itu lulus semua, maka dia akan menampilkan lulus. Jadi apabila passing grade-nya itu sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka dia akan menampilkan lulus. Tapi apabila salah satu dari yang diujikan itu ternyata tidak sesuai dengan passing grade, maka dia akan menampilkan tidak lulus. Oke, paham ya? Kita coba. Pertama kita buat dulu sum totalnya. Kita buat dulu dari total keseluruhan ujian ini apa sama seperti pembahasan dari yang sebelumnya. Apabila teman-teman masih bingung, boleh teman-teman buka ke video yang sebelumnya yang ada di sini ya. Di sini kita ada video dari yang sebelumnya, boleh teman-teman klik di sini. Nah, kita coba dengan menggunakan sum untuk menghitung seluruh data ya dari mulai TWK, TIO dan TKP. Oke, langsung tutup kurung dan kita enter. Karena datanya kita udah dapat, kita main copy saja, langsung kita pastekan sampai ke bawah, lalu kita pastekan ya. Oke, setelah kita dapat seluruh data penjumlahannya, tinggal kita buat keterangan di sini, keterangan lulus dan tidak lulus. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Jadi kita akan membuat sama dengan, nah di sini sama kombinasinya dengan menggunakan rumus if dan AND. Nah ini. Jadi kita akan menggunakan rumus kombinasi kayak gini, if dan AND atau N ya. Nah, caranya sama seperti penggunaan not, hanya saja logikanya sedikit kita rubah sesuai pengertian masing-masing. Jadi kita buat sama dengan, kita if-kan lagi, lalu kita buka kurung dan kita ketik AND, N ya. Lalu kita cari nilai pembanding yang akan kita bandingkan dengan nilai yang telah kita tentukan. Nilai pembandingnya dari TWK dulu. TWK ini kita buat nilainya apabila lebih besar atau sama dengan 75. Oke.
Lalu kita lanjut lagi sama dengan maksudnya koma. Kita buat lagi perbandingan selanjutnya di TIU. TIU ini apabila lebih besar atau sama dengan dari 80. Oke, sudah. Langsung kita komakan lagi. Kita bandingkan lagi ke soal yang selanjutnya, yaitu di nilai TKP. Nilai TKP yaitu G6 lebih besar apabila lebih besar atau sama dengan 126. Oke, selesai ya. Nah, kita tutup kurung dulu. Nah, gini. Jadi kita bacanya E6 itu apabila E6 lebih besar dari 75, F6 lebih besar dari 80, G6 lebih besar atau sama dengan 126, maka dia akan bernilai true. Oke, bila semuanya sesuai dengan kriteria passing grade, maka dia dinyatakan benar. Oke, jadi kita buat maka di sini kita baru kita tentukan keterangannya itu benar, lulus atau tidak lulus, atau benar atau salah. Jadi kalau ketika dari eksekusi ini yang sudah kita buat ini ternyata bernilai benar, true, maka dia akan menampilkan kata lulus. Oke, dan maka selain dari itu apabila dia bernilai false, dia akan menampilkan kata tidak lulus. Kutip 2 lalu kita tutup kurung. Nah, jadi udah paham ya. Jadi tadi keterangan dari N, jadi semuanya ini harus benar, harus bernilai benar semua, nggak ada yang salah satunya false. Jadi untuk mendapatkan kata lulus dia harus bernilai semua yang benar. Kalau dia ada yang bernilai salah atau false, maka dia akan menampilkan nilai tidak lulus. Oke, paham ya? Langsung di sini saya yakin sudah paham. Kita enter. Oke, lulus. Nah, di sini dia akan menampilkan kalimat lulus. Kenapa lulus? Karena kan di sini ada nilai. Tadi kan kita di sini ada keterangan yaitu untuk target passing grade itu 75, 80 dan 126. Sedangkan di sini tadi 75 minimal ya, lebih di atas 75 ataupun minimal 75. Maka dia dinyatakan true ya, benar ya tadi ya. Di sini 80. Nah, di sini kan tertulis apabila dia di atas 80 atau pas 80, maka dia dinyatakan benar. Oke, untuk TKP juga sama. Apabila dia di atas 126 ataupun sama pas di 126, maka dia dinyatakan benar juga. Jadi semuanya true semua ya. Jadi kalau semuanya true, maka menghasilkan logika true. Jadi yang ditampilkan lulus. Oke, paham ya? Jadi untuk yang tadi kita coba sekali lagi untuk lebih mendalami dan lebih memahami lagi. Kita coba sekali lagi rumusnya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Diawali sama dengan kita ketik if lagi, kita buka kurung lagi, kita ketik AND, lalu buka kurung dan kita arahkan ke TWK. Bandingkannya kita nilai sel TWK dulu di E7 ya, perbandingannya. Kita buat lagi lebih besar ataupun sama dengan 75. Oke, kita lihat di sini. Lalu kita buat lagi koma lagi, kita bandingkan lagi ke TIU. TIU yaitu ada di S7, kita bandingkan lagi lebih besar sama dengan dari berapa untuk TIU nilai target passing grade-nya 80. Oke, 80. Dan koma lagi kita bandingkan lagi ke sel selanjutnya itu di nilai TKP, yaitu ada di sel G7. G7 ini kita bandingkan lagi lebih besar apabila sama dengan 126 ya. Oke, setelah itu baru kita tutup kurung. Jadi tutup kurung ini ya, ini belum kita tutup kurung. Jadi tutup kurung untuk N nya dulu. Maka dia akan menampilkan apa, lulus atau tidak lulus. Oke, kita tulis lagi lulus untuk yang bernilai true dan tidak lulus untuk yang bernilai tidak, untuk yang bernilai false ya, tidak lulus. Oke, kita kutip 2 dan kita tutup kurung. Jadi sampai sini saya rasa teman-teman udah paham ya pembacaan rumusnya. Jadi di sini semuanya harus true. Kalau salah satunya ada yang bernilai false di sini, maka dia akan menampilkan ini. Tapi kalau semuanya bernilai true, maka dia akan menampilkan lulus. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini dia menampilkan kalimat tidak lulus ya. Nah, kenapa? Karena di sini ternyata ada salah satu perbandingan nilai yang kita buatnya ada yang bernilai false. Kenapa di sini? Di sini ada 55. Karena kan kalau kita lihat di sini kan misalnya kita asumsikan nih F7 ya, E7 ya, berarti 55 itu lebih besar atau sama dengan 75 itu bernilai salah kan? Salah. Nah, jadi nggak masuk dia. Kalau udah salah satu udah nggak dibaca true, itu berarti udah false itu. Oke. Jadi udah paham ya teman-teman untuk penggunaan rumus N.
Yang sisa ke bawahnya boleh teman-teman copy saja, copy lalu di blok sampai ke bawah dan kita pastikan. Akhirnya kita udah dapat semuanya, yang mana yang lulus dan yang mana yang tidak lulus. Oke, itulah contoh dasar tentang penggunaan rumus N ya. Nah, jadi saya harap teman-teman udah mulai sedikit memahami lagi tentang penggunaan rumus N. Oke. Selanjutnya, kalau seandainya teman-teman masih bingung lagi, boleh di flashback lagi ke belakang untuk pembahasan rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu di OR. Rumus OR. Oke, di sini ada contoh tabel sederhana di rumus OR, yang mana pengertian rumus OR itu adalah yaitu suatu fungsi yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi sehingga dia menghasilkan nilai ceru. Nah, oke, jika semuanya terpenuhi. Tetapi dia akan menghasilkan nilai false jika semua yang diinginkan atau semua nilai yang kita ingin tentukan itu tidak terpenuhi. Nah, jadi misalnya gini. Misalnya saya contoh nih ya, saya langsung aja buat contoh soal. Sebenarnya di sini ada true, oke. Nah, di sini ada nilai false dan di sini ada nilai true lagi. Nah, di sini semua data ini kan yang maksudnya terpenuhi itu bernilai true maksudnya ya. Jadi kan di sini kan semuanya true nih, berarti terpenuhi semua ya. Ada true, berarti semuanya terpenuhi. Jadi seharusnya kalau menggunakan rumus OR dia akan menghasilkan true juga karena semuanya terpenuhi. Kita contohi OR. Kita buka kurung lalu kita blok ke seluruhnya. Ini tadi. Lalu kita enter. Nah, dia bernilai true kenapa? Karena semua nilai yang ditentukan itu semuanya terpenuhi atau semuanya bernilai true, maka dia akan menghasilkan logika true. Dan untuk yang soal selanjutnya kita coba, di sini ada bernilai false dan ada yang bernilai true. Jadi kita coba, nah di sini kan dia akan ada bernilai false. Kalau OR itu kan jika salah satunya saja yang bernilai false dan sisanya ada bernilai true juga, maka dia tetap akan dinyatakan true. Kita contohin di sini. Sama dengan kita ketik OR, buka kurung dan kita arahkan lagi ke sel pembandingnya, itu di L10 dan di M10 ya. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, di sini dia tetap menghasilkan nilai logika true. Untuk menghasilkan true kan salah satu dia kan minta atau. Kalau itu kan boleh yang minus atau boleh salah satunya ada yang bernilai false. Tapi jangan semuanya yang bernilai false. Kalau semuanya bernilai false, maka dia tetap akan menghasilkan logika false. Oke, kita contoh lagi, misalnya sampai 3 nih. Ini saya copy dulu. Di sini ada false, ada true, dan di sini ada false. Nah, kita lihat di sini ada 2 nih. Ada 2 false dan 1 true. Kita lihat perbandingan OR. Kita ketik lagi sama dengan OR. Lalu kita berkurung dan sama kita blok lagi dari sel K jadi ya, K11 sampai ke M11. Lalu kita tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, ini sama, dia akan menghasilkan logika true karena ada juga yang bernilai true di sini. Kecuali beda, kalau dia bisa berfalse semua, ternyata false salah semua atau enggak terpenuhi semuanya, maka dia akan tetap menghasilkan nilai false. Kita ketik OR, kita blok lagi dari L12 sampai ke M12, lalu kita tutup kurung. Nah, dia bernilai false karena semuanya tidak terpenuhi, otomatis dia dinyatakan false. Oke, jadi paham ya untuk pengertian tentang penggunaan fungsi rumus OR. Nah, ini contoh sederhana. Sekarang kita coba bahas dengan menggunakan studi kasus sebuah tabel sederhana. Di sini saya sediain sebuah tabel sederhana yang terdiri dari nomor nama, nomor ijazah terakhir, S1, SMA gitu dan sekian-sekian, ada nilai tes wawancara. Nah, jadi status ini akan mengeluarkan pernyataan dia lulus atau tidak lulus dengan berdasarkan ketentuan yang telah kita buat. Jadi di sini terdapat keterangan yang mana dari data di atas pelamar yang lulus adalah yang pada kolom G berisi S1. Oke, di sini apabila di kolom G ini berisi S1 atau, nah di sini ada atau pada kolom H ini, kolom H ya. Kolom H ini berisi nilai lebih dari
atau sama dengan 80. Nah, jadi maka pelamar itu dinyatakan lulus. Tapi kalau seandainya dia tidak dinyatakan lulus itu apabila pelamar yang tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi apabila semuanya yang telah kita tentukan tadi di sini tidak memenuhi kriteria, maka dia dinyatakan tidak lulus. Oke, mulai sedikit menangkap logikanya. Kita contohin. Contohnya begini. Saya buat penggunaannya sama seperti yang rumus fungsi sebelumnya, itu not and. Kita pakai if juga, kombinasinya if dan or ya. Kita akan menggunakan dua kombinasi ini. Oke, saya taruh di sini. Oke, nah ini. Jadi cara penggunaannya sama. Kita awal ini sama dengan, lalu kita ketik if, kita buka kurung lagi, kita tambah kita ketik lagi or, lalu kita buka kurung. Nah, di sini kita arahkan dulu sel pembandingnya dulu. Kita akan membandingkan, tadi kan ada di G ya, berarti di sini ya, berarti di kolom G itu di G9, mulai dari G9 bahan perbandingan dasarnya. Kita buat di sini sama dengan. Nah, kita kan akan membandingkan sama S1. Jadi nah, sama dengan S1. Tapi kalau untuk dalam di Microsoft Excel, untuk agar dia bisa membaca teks itu dikasih kutip ya. Jangan lupa dikasih kutip, ketik S1, dia nanti akan mengeksekusi nilai teks ya. Beda kalau angka nggak mesti harus pakai kutip dua lagi, kita langsung aja. Oke, jadi gini, jadi G9 sama dengan S1, koma. Nah, koma kita arahkan lagi ke yang selanjutnya, yaitu ada di tes wawancara, itu ada di H9. Kita buat tadi kan dia minta keterangannya lebih dari atau sama dengan 80. Jadi lebih. Jadi F9 itu lebih dari atau sama dengan 80. Nah, kayak gini kan kita nggak mesti koma lagi karena sifat nilainya angka atau string ya. Atau integer ya maksudnya, sorry. Nah, jadi apabila selesai, sudah kita buat tadi perbandingannya, kita tutup kurung dulu. Nah, baru kita buat ketentuannya. Dia dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan logika yang kita buat tadi. Kita buat, maka dia akan, apabila hasil logika itu bernilai true, maka dia akan menghasilkan lulus. Oke. Dan apabila selain dari true, apabila dia bernilai false, maka dia akan menampilkan kata tidak lulus. Kutip 2 lalu tutup kurung. Oke, paham ya? Di sini kita udah mulai sedikit paham. Jadi membacanya, misalnya kita asumsikan ini G9 ini S1 atau SMA. Di sini kita tulis SMA ya. Nah, jadi SMA sama dengan S1. Sama enggak? Kalau secara logika enggak kan? Berarti seharusnya bernilai false. Oke, 1 udah dapat false ya. Yang selanjutnya, kita di sini ada F9. F9 itu asumsikannya 80. Oke. Jadi kalau misalnya kita baca 80 lebih besar atau sama dengan 80, itu benar atau salah? Benar kan? Nah, karena dia pas di 80. Nah, jadi kalau berarti ada yang bernilai false dan ada yang bernilai true. Nah, kalau di rumus fungsi OR, jika salah satunya ada yang bernilai false dan ada yang bernilai true, maka dia tetap dinyatakan true, benar ya. Oke, kalau dia dinyatakan tetap benar, berarti dia otomatis dia akan menampilkan nilai kata lulus di sini, dia akan menampilkan. Oke, jadi apabila dia tidak memenuhi semua persyaratan yang telah kita tentukan tadi di sini, maka dia akan menampilkan false atau tidak lulus. Oke, paham ya? Saya enter. Oke, dia menyatakan di sini statusnya dinyatakan lulus karena dia memenuhi persyaratan salah satunya, yaitu 80. Meskipun ijazahnya dia enggak memenuhi S1, tapi nilai wawancaranya memenuhi, maka dia tetap dinyatakan lulus. Sama juga seperti yang sebelumnya, kita awali lagi sama dengan if, buka kurung, kita ketik or, lalu buka kurung lagi. Perbandingan yang pertama itu di G10 sama dengan kutip S1 kutip 2, maka di H10 selanjutnya di perbandingan kedua itu ada di H10. Berarti kita bandingkan nilainya itu lebih besar atau sama dengan 80. Oke, lalu kita tutup kurung.
Setelah itu apabila itu maka dia akan menghasilkan lulus. Oke. Dan apabila false dia akan menampilkan kata tidak lulus. Oke, lalu kita tutup kurung. Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa ngebaca seperti yang telah sebelumnya. Setelah itu kita enter. Oke, di sini dia menampilkan kata lulus. Karena kenapa lulus? Karena semuanya di sini dia kita lihat memenuhi kriteria, yaitu S1 dan di atas 80, maka dia lulus. Oke. Jadi udah paham, kita copy. Untuk yang selanjutnya kita pastikan saja. Oke, untuk pembahasan fungsi rumus OR udah selesai untuk dasar-dasarnya. Saya harap teman-teman yang menyaksikan video ini menjadi lebih paham tentang penggunaan rumus logika dari NOT, AND, dan OR. Jadi cukup sekian untuk video yang telah saya buat. Saya harap teman-teman lebih paham lagi dan dapat mengembangkan lagi rumus-rumus selanjutnya mengenai fungsi-fungsi dasar rumus Microsoft Excel. Saya ucapkan terima kasih dan saya ingin ucapkan mohon bantuan teman untuk mensubscribe, like, dan men-share video ini ke teman-teman yang membutuhkan juga, agar teman-teman yang lain juga dapat bermanfaat ilmunya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.